dan saudaraku yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Distrik 29 Deli Serdang. Kita berdoa. Terima kasih Allah yang memberikan keselamatan bagi kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami hikmat untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Renungan harian pada hari ini Rabu 6 Desember 2023 diambil dari Lukas 11 ayat 28. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, apa yang membuat orang bahagia? Semua orang tanpa terkecuali pasti mendambakan kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi berbicara tentang kebahagiaan, sebagian besar orang akan menilai dan mengukurnya dari sisi materi yang dimilikinya. Misalnya saja, bagi seorang sales, ketika dia dapat orderan, ini adalah menjadi kebahagiaan baginya. Ketika kita mengalami sakit penyakit dan kita beroleh kesembuhan, ini adalah kebahagiaan menurut kita. Ada misalnya bagi politikus, ketika dia menerima jabatan dan kuasa, itu adalah kebahagiaan baginya. Misalnya lagi bagi selebritis, ketika dia memiliki popularitas, itulah yang menjadi kebahagiaan dalam hidupnya. Semua orang punya cara pandang sendiri tentang kebahagiaan. Orang di dunia ini menilai, memaknai kebahagiaan itu diukur dari apa yang dimilikinya. Karena ada prinsip yang mengatakan, bagaimana bisa aku berbahagia kalau masalah yang kita hadapi datang secara bertubi-tubi silih berganti, tidak kunjung berhenti dari tahun ke tahun. Namun bagi orang percaya, kebahagiaan itu tidak diukur dari seberapa banyak yang ia miliki, tetapi seberapa penting berartinya hidupnya bagi orang lain. Karena itu kebahagiaan itu menjadi bagian hidup yang senantiasa terpancar dalam hidupnya sehari-hari. Ketika Tuhan Yesus memulai pelayanannya pada suatu kesempatan, tiba-tiba berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak kepada Yesus. Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Di ayat 27 sebelum nats ini, mengapa tiba-tiba perempuan tersebut berteriak seperti itu kepada Yesus? Apa alasannya? Mengapa perempuan tersebut justru mengatakan bahwa ibu Yesus adalah ibu yang berbahagia? Memang Maria, ibu Yesus, adalah satu-satunya orang yang mengandung dan menyusui Tuhan Yesus. Tapi itu kan sudah sangat lama, sekitar 30 tahun sebelumnya. Mengapa ia tidak mengatakan Tuhan Yesus yang berbahagia? Tetapi apa tanggapan dan jawaban Yesus kepada perempuan tersebut? Yaitu nats kita ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Dari dua ayat pendek di atas, kita pun dapat melihat bahwa ada perbedaan sudut pandang antara perempuan tersebut dengan Tuhan Yesus. Perempuan tersebut mewakili kita manusia, melihat kebahagiaan itu dari sudut pandang manusia yang melihat bahwa dari keluarga tempat kita dilahirkan dan dibesarkan, siapa ayah dan ibu kita, apakah anak kita menjadi anak yang sukses, berapa harta yang kita miliki, bagaimana prestasi kita di dunia ini, dan sebagainya. Dalam hal ini, perempuan tersebut melihat Maria, ibu Yesus, sebagai orang yang sukses karena anaknya Yesus kini menjadi orang paling terkenal di Israel. Pada waktu itu, mungkin perempuan itu membandingkan dirinya dengan Maria, ibu Yesus. Dalam hatinya berkata, andaikan aku seperti Maria yang bisa punya anak sukses seperti Yesus. Akan tetapi Yesus mengetahui isi hati perempuan tersebut, sehingga bukannya ia menjawab terima kasih, tapi Yesus mengatakan kepada perempuan tersebut, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ini adalah kebahagiaan yang dimaknai dari sudut pandang sorgawi. Dan tidak ada kebahagiaan yang lebih besar di dunia ini ketimbang mereka yang tahu bahwa mereka telah mendapat keselamatan kekal. Bagaimana caranya? Ya tentu saja dengan cara percaya kepada Tuhan Yesus.
Bagaimana mereka bisa percaya kepada Yesus? Tidak dengan jalan lain selain dengan membaca, mendengarkan firman Tuhan, memelihara firman itu semakin bertumbuh, berakar dalam hati, pikiran, dan hidup kita. Sekali lagi, kita melihat bahwa ukuran kebahagiaan dari sudut pandang dunia dan sudut pandang Tuhan itu sangat jauh berbeda. Orang dunia menganggap semakin banyak harta yang dimilikinya atau semakin tinggi jabatan yang dimilikinya, maka orang tersebut pastilah orang yang berbahagia. Misalnya orang Batak, dia memiliki Hasangapon, Hagabeon, Hamoraon. Itulah bukti nyata orang yang berbahagia. Padahal dari sudut pandang Tuhan, hal tersebut belum tentu demikian. Orang bisa saja memiliki seluruh harta di dunia ini, tetapi ketika ia tidak percaya kepada Tuhan, maka jiwanya akan binasa. Apa gunanya semua harta di dunia dia miliki, tetapi ketika harta tersebut tidak dapat membawanya masuk ke dalam surga? Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, alangkah baiknya jika mulai saat ini kita memiliki pandangan yang benar tentang kebahagiaan. Kebahagiaan sejati hanya ada di dalam Yesus, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tanpa Tuhan, jangan harap kita bisa bahagia di dunia ini. Mari kita imani perkataan Yesus ini, mendengar dan melakukan dengan tulus, segenap hati, segenap pikiran dan jiwa kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa segenap orang yang melakukan firman-Mu, yang mendengarkan firman-Mu, yang berbuah yang lebat dan manis, itulah orang yang berbahagia. Ajar kami Tuhan untuk berpegang teguh kepada firman-Mu, supaya firman-Mu lah yang menjadi dasar sukacita dan kebahagiaan kami kini dan sampai selama-lamanya. Ampuni dosa dan kesalahan kami dalam Kristus Yesus. Kami mengucap syukur. Amin.